Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, rahmat, kesejahteraan, perlindungan, dan kesembuhan, pengharapan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, Pekan Prapaskah yang kelima, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali, menimba ilmu, merefleksikannya, dan sekaligus juga bersama-sama untuk semakin menghayati firman Tuhan, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita juga, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dimanapun Anda berada, sahabatku, pada hari Sabtu Pekan Prapaskah yang kelima ini, kita diajak Tuhan berefleksi, merenungkan firman Tuhan ini, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus,
Ketika seseorang begitu peduli untuk mempertahankan statusnya, dia menjadi paranoid, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dalam Injil pada kesempatan ini ketika Yesus melakukan banyak tanda atau mukjizat dan banyak orang Yahudi menjadi percaya kepadanya, mereka yang mapan dan berada di zona nyaman menjadi paranoid dengan keberadaan Tuhan Yesus, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita ingat betul kata imam besar Kayafas tadi. Katanya demikian, lebih baik dia mati. Sahabatku, dimanapun Anda berada, peristiwa ini mengajak kita berefleksi dan sadar bahwa ketika kita membiarkan ketakutan itu menjadi ratu atau raja dalam hati kita, maka kita menjadi tidak peduli dengan sesama, sahabatku. Seringkali, sahabatku, kita menjauhi saudara-saudari kita yang dinyatakan positif COVID-19, sahabatku. Padahal, sahabatku, kita bisa tetap menyapa dengan sarana handphone. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, atau kita bisa ambil bagian dalam menyuplai makanan tanpa harus bertemu langsung, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, beranikah kita bergerak dari zona nyaman kita demi keselamatan sesama? Ataukah kita, sahabatku, masih egois terhadap diri kita sendiri dan belum memikirkan keadaan sesama kita, memedulikan sesama kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita berdoa, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, buatlah kami berani untuk menanggapi sapaan-Mu melalui sesama kami dan berani berkarya demi kemuliaan-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari sahabatku, meleburkan egois diri dan kita peduli dengan sesama kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh pengharapan, hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.